dipersembahkan oleh masih di Indonesia, ide untuk Indonesia. Nah tadi kita ngobrol-ngobrol tentang bagaimana cara menyajikan kopi yang asik menurut Joshua. Kalau saya favoritnya sih sebenarnya di manual brewing ya, karena emang kopinya kalau manual brewing biasanya keluarnya lebih light, lebih gampang diminum, karena tidak ada termasuk pressure ya. Pressure itu yang membuat kopinya lebih kompak, yaitu membuat rasanya lebih intens. Gitu. Kalau untuk mesin itu yang kita rasakan karena dengan mesin dia ada pressure yang sampai ke 12 bar pada tekanannya. Pada tekanannya. Ya, yaitu kalau kenapa lebih pada tekanan berarti kita bisa menghasilkan kopi dengan grind size yang lebih halus. Ya. Jadi dengan yang grind size yang lebih halus, kopi akan keluar lebih banyak karena surface area-nya lebih terbuka. Nah, cuman karena tidak terlalu halus kalau kita pakai manual brew tidak akan keluar. Karena jadi kayak airnya stuck gitu lah. Jadi perlu tekanan untuk mendorong airnya keluar lewat kopinya. Wow. Ya. Luar biasa ya, ternyata ada ilmunya juga. Nah, Mas Joshua kan orang banyak yang bilang nih, kalau untuk jadi orang buka kedai kopi dulu awalnya, itu yang paling mahal tuh beli mesinnya. Ya. Mesin kopinya itu. Apa harus itu atau kita pakai yang tradisional pun sebenarnya kita bisa coba lah buat kedai-kedai kecil. Semua tergantung dari bagaimana individual barista suka menyeduh kopinya ya kan. Nah, kayak saya bilang sebenarnya manual brew juga cukup karena kita bisa mengeluarkan semua rasa kopi dengan manual brew saja. Nah, sekarang ini kan orang-orang kayaknya jadi ada tren juga nih, orang jadi barista tuh gaya, anak muda tuh banyak banget yang ingin jadi barista. Ada bahkan yang nyari sekolahnya segala, itu bener ada nggak sih? Iya. Belajar sih banyak, lewat YouTube pun banyak bisa. Yang kadang menghentikan seseorang dari proses belajar adalah ketika dia sudah merasa nyaman sama apa yang di depan dia. Dia nggak iseng, apa sih yang terjadi kalau salah satu parameter dirubah. Biasanya pakai air, beli galonnya merek A, ganti merek B gitu. Rasanya berubah nggak? Mana yang lebih enak? Ya akhirnya menentukan enak nggak enak ya kita yang nyeduh sama yang paling penting pelanggan sih. Nah, kayak Joshua, ada juga teman-teman saya bilang yang pecinta kopi, bilang, wah ini kopi-kopi yang dari luar itu, yang banyak berbagai macam lah kedai franchisernya di sini. Itu sebenarnya rasanya tuh kopi kelas berapa kalau di Indonesia? Gimana Joshua? Ini pendapat Joshua, jadi jawabannya saya ya. Jawabannya berat ini. Ya, of course menurut saya dengan kayak kita semua tadi ngomong itu semua selera ya. Selera ya. Tergantung. Jangan jawaban aman loh ya ini. Ya, misalnya di Indonesia sekarang sudah berbagai macam ciri khas yang kita bisa rasakan gitu. Nggak cuma kayak dulu Indonesia cuma bisa dibilang earthy, cuma bisa dibilang coklat. Tapi sekarang banyak Indonesia yang bisa dibilang fruity, dan bisa dibilang juga sweet, very sweet. Dan itu semua dari growth ya, of semua gimana dari kita dulu mulai sampai sekarang. Yaitu dari petani, dari roasting, dari barista sendiri. Jadi kalau kita comparison dengan kopi-kopi dari luar, itu sebenarnya sekarang kalau menurut saya bisa menyamai. Bisa menyamai ya. Bisa menyamai kalau kita bisa menetapkan konsistensi dari standar kualitas yang kita buat kemajuannya. Ya, Oke, keren banget. Nah, Rido kan sering jalan-jalan nih, ngeband kemana-mana pasti tentu nyoba kopi-kopinya satu persatu. Bisnis kopi ini peluangnya di Indonesia seperti apa? Di beberapa tahun terakhir kan emang cukup menjamur ya. Dan dari gua kecil pun sebenarnya baik di Ambon maupun di Kalimantan tuh kita ngobrol di tempat kopi. Dan mereka udah, walaupun mereka di sana tuh nggak punya kopi asli sana, tapi tradisi ngopi itu udah ada di situ gitu. Setiap malam pasti ngopi, setiap malam pasti ngopi gitu. Jadi kalau lihat peluang bisnisnya sebenarnya selain kopi sendiri, kita tuh sebelumnya udah pernah berpikir bahwa pingin bikin slangpreneur. Jadi memberdayakan selengkar-selengkar di seluruh Indonesia. Kita mesti kasih peluang buat mereka ya, salah satunya dengan bisnis slang kopi ini. Jadi
talk sedikit ngebahas tentang bisnisnya. Dengan 2 juta mereka bisa dapat 13 item, salah satu dari kopi sampai marketing ininya desainnya. Mereka udah bisa jualan di garasinya mereka, let's say seperti itu. Kedai-kedai kecil pun mereka bisa Kecil, buat bisa bikin, ya, pakai dorongan atau di garasi atau di ruangan mereka. Ya. Nah pemirsa, ini udah ada starter kit selain kopi. Mungkin bisa diceritakan deh Rido. Ya, dengan jualan ini sebenarnya bukan franchise. Basically 2 juta rupiah udah. Setelah itu mau tinggal beli kopinya nggak apa-apa gitu. Oh, jadi sebenarnya ini benar-benar buat usaha kecil. Untuk usaha kecil. Yang kepingin buka usaha kopi di daerah bisa menggunakan starter pack seperti ini gitu. Dan di dalamnya tuh ada apa aja kontennya? Kontennya ada selain kopinya sih ada 50. Ada apron juga, ada bondnya juga, terus X-banner juga. Ya. Jadi ada 13 item semua. 13 item dalam satu paket starter kit ini. Keren banget ya. Jadi ini bisa jadi inspirasi juga yang mau buka usaha dan juga yang bisa kerjasama dengan para slanker, terutama bisa langsung ke teman-teman Marido. Bisa beli di online store juga bisa, ataupun kontak langsung ke slangnya juga bisa. Makin menarik perbincangan kita, jangan kemana tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Nah teman-teman, saya sekarang ingin lihat nih bagaimana Rido menyeduh kopinya. Tes. Udah panas. Nah, oke juga ya. Dipersembahkan oleh